Hai, selamat jumpa di Erwin's Review. Kali ini saya Erwin Parengkuan ingin membantu teman-teman untuk melihat dari kacamata yang lebih besar tentang memformulasikan sebuah kesuksesan. Jadi gini ceritanya. Suatu saat saya melakukan perjalanan dinas keluar kota. Kami pergi ke Surabaya. Saya ditemani dengan satu tim saya. Dalam perjalanan, terus tim saya nanya ke saya, "Mas, emang bisa ya membuat atau memformulasikan sebuah kesuksesan?" Terus saya bilang ke tim saya, yang saya tahu sih ya, misalnya contoh, kita ngambil contoh film ya. Film box office. Either Hollywood atau mungkin Bollywood yang produksinya lebih banyak, 2 kali lipat daripada Hollywood. Itu tidak bisa memprediksikan sebuah kesuksesan. Kalau kita ngomong film. Karena saya pernah dengar statement dari seorang produser film sutradara. Mereka bilang kita nggak pernah bisa tahu kapan film ini akan meledak atau enggak. Terus saya setuju juga dengan statement tersebut. Terus saya bilang, tar dulu deh. Kalau K-pop, kok mereka bisa dibilang budaya K-pop, Korean pop, itu menjadi pop culture terbesar, bisa dikatakan terbesar ya, dari Asia, yang mendunia, betul-betul mendunia. Dan bagaimana mereka bisa menelusuri, bahkan memformulasikan orang-orang yang tadinya tidak dikenal, kemudian mendulang banyak sekali kesuksesan. Saya penasaran, saya nontonlah biografi perjalanan Blackpink. Sejujurnya, saya tidak tertarik dengan lagu-lagu mereka. I'm not a big fans of Blackpink. Tapi saya tahu, saya dengar, saya baca, saya lihat betapa fanbase mereka banyak banget. Terus kita kenal lagi ada BTS yang lebih gokil lagi. Nah, saya nontonlah tuh dokumenterinya tentang Blackpink. Saya lihat, waduh, gila. Ternyata ya, mereka tuh direkrut, terus di karantina selama bertahun-tahun, kurang lebih 6 tahun kali. Gak boleh pacaran, gak boleh minum alkohol, gak boleh ngerokok. Pokoknya bener-bener diatur. Dan kalau kita lihat, K-pop saat ini udah betul-betul menjadi milik tidak cuma negara Korea Selatan, tapi juga menjadi sebuah industri yang besar dan kelekatan dengan semua orang dari belahan negara dan juga dunia lainnya itu merasa sangat dekat dengan mereka. Nah, di balik sebuah kesuksesan, ternyata ada formulanya yang bisa kita pelajari. Tidak cuma Blackpink atau BTS, tapi juga ada Psy, zaman dulu tuh. Oppa Gangnam Style, teng gitu kan. Itu juga gila, ada NCT, terus ada Twice, ada Treasure, banyak banget. Super Junior, Big Bang, Girls' Generation, 2PM, EXO atau mungkin EXO nyebutannya. Itu banyak banget. Memang di antara semua beberapa yang sangat menonjol. Kalau winners sangat tertarik atau mendalami K-pop, pasti jauh lebih paham tentang siapa saja yang ngetop dan juga dikenal, bahkan mungkin digila-gilai oleh teman-teman sekalian. Waktu saya nonton biografi perjalanan karir membuat suksesnya Blackpink, ternyata perlu waktu yang sangat lama sebuah persiapan. Kalau tadi saya menyebut angka 6 tahun. Tapi ternyata teman-teman tahu nggak sih, budaya K-pop ini, industri K-pop ini kita kenal sekarang menjadi sangat luas, mendunia, global, bahkan legend. Ini ternyata mereka sudah sampai ke generasi yang keempat. Bahkan ternyata nggak cuma 10 tahun mereka dididik, bahkan sampai 20 tahun lebih. Terus berapa tahun yang lalu sebelum COVID, beberapa teman-teman saya bilang bahwa mereka tuh memang dididik anak-anak di sana untuk menjadi pekerja keras. Nggak heran ya kalau kita lihat dulu. Dulu nih tahun 2000-an, bahkan tahun 90-an budaya Jepang tuh ngetop banget. Musik lagu-lagu Jepang tuh ngetop banget. Sampai sekarang masih, tapi kemudian dibalap oleh Korea Selatan. Dan K-pop lama-lama maju ke panggung dunia internasional.
tahun 1990-an. Pada awalnya K-pop ini sangat populer hanya di daerah Asia Timur. Namun popularitas K-pop makin berkembang merambah tidak cuma di Asia Timur tapi juga ke Eropa, Amerika Utara, Selatan, Afrika, dan kemudian dikenal oleh seluruh dunia. Dan fanbase mereka, terutama BTS ya, mereka punya banyak sekali movement yang dapat menyuarakan generasi zillennials bahkan millennials untuk menciptakan sebuah gerakan-gerakan. Dan kerennya minta ampun. Bahkan seorang mantan presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, mengatakan dalam pidato pelantikannya di tahun 2013 bahwa abad ke-21 budaya adalah sebuah kekuatan. Kelihatannya gini ya, kalau lihat dari sisi politik, Korea kan nggak punya banyak. Seoul, Korea Selatan tuh kan nggak punya banyak kekuatan. Justru ini adalah strategi mereka, karena mereka tahu mereka tidak punya banyak kekuatan. Kalau misalnya digempur sama Korea Utara kan kelar tuh ya, Korea Selatan. Karena mereka tahu, mereka bikin strateginya yaitu dengan pop culture. Dengan menciptakan berkesenian. Kesenian yang kemudian dibuat sebuah persiapan yang sangat matang. Saya nanti akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kepada winners, ada 5 tahapan untuk membuat sebuah formula mencapai sebuah kesuksesan. Kita bisa mengadaptasi langkah-langkah 5 langkah tersebut yang nanti akan saya sampaikan ke dalam kesuksesan yang akan kita ambil. Dan ini menurut saya bilang ke tim saya waktu itu dalam perjalanan menuju ke Surabaya, saya bilang bisa dipelajari kok. Sukses itu bisa dipelajari. Ya kita mengenal istilah ada menciptakan sebuah momentum yang bagus. Menciptakan sebuah momentum. Tapi momentum itu tidak lahir begitu saja. Ada bakat. Terus ada juga keahlian yang diasah. Ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat sehingga bisa menciptakan sebuah momentum. Nah, kalau kita lihat ya, saya ingat banget dulu produk Samsung adalah sebuah produk dari home industry, bisnis keluarga. TV lama-lama mulai dikenal. Terus dulu ya, orang tuh menganggap remeh Samsung. Kayak, handphone Samsung. Tapi lama-lama karena Samsung itu dikenal dengan layarnya yang sangat bright dan sangat terang dan sangat seperti warna aslinya, mereka membuat sebuah strategi. Gimana caranya produk Samsung diterima oleh negara barat sana, terutama Amerika. Kalau Amerika sudah bilang ini keren, satu dunia bilang keren. Jadi memang semua produk pasti menyasar market di Amerika. Karena mereka adalah trendsetter. Ya selain tentunya juga Eropa, tapi Amerika dengan penduduk yang sangat besar. Nomor 3 di dunia. Kan nomor 1 tuh RRC, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, nomor 4 baru negara kita. Jadi kalau kita lihat, sasaran mereka tentu pasti akan menuju negara yang paling adikuasa. Amerika kan dulu sebagai negara adikuasa ya. Saya ingat banget waktu itu ya. Samsung hanya dikenal sebagai perusahaan yang menjual TV, flat TV. Terus mereka kemudian bikin produk-produk lain. Smartphone lah, inilah, itulah segala macam. Suatu saat mereka susah tuh masuk ke market Amerika. Jadi mereka mulai masuk seperti teori bubur panas dari luar. Masuk mensponsori kegiatan olahraga. A, B, C. Kan marketnya besar ya. Kalau sepak bola, olahraga tuh kan banyak orang-orang yang seneng. Tapi kalau belum menyentuh industri entertainment, itu tuh belum sah untuk jadi trendsetter. Suatu saat masuklah mereka ke dalam sebuah perhelatan akbar. Perhelatan akbar ini menghadirkan banyak sekali bintang-bintang Hollywood. Penyanyi lah, bintang film lah, dan segala macam. Terus dalam satu momen, di Grammy Award, satu momen, itu Ellen DeGeneres itu mengajak para pemenang penghargaan untuk melakukan selfie, bukan selfie tapi bareng-bareng dengan para bintang-bintang di atas panggung. Dari situlah kemudian mulai jadi tren. Jadi teman-teman sekalian, sebuah strategi, sebuah kesuksesan itu berangkat dari kalau ke sebuah produk ya tentu kualitas seperti Samsung. Kemudian ada waktu.
dan cari momentum yang tepat. Sedangkan kalau kita sebagai pribadi, ada tambahan satu lagi, yaitu bakat. Berbakat nggak ini orang? Karena kalau seseorang tidak berbakat, mau dipoles sekalipun seperti apa akan beda dengan orang yang berbakat, kemudian dipoles. Hasilnya beda. Nah, belajar dari sebuah kesuksesan bintang-bintang di Korea yang kemudian mendunia, kita bisa juga mengatur strategi kita untuk bisa sukses mencapai karir yang ingin kita geluti, menjadi seorang yang ahli di bidangnya. Syarat utama tentu tahu dulu mau apa nih, apa yang mau kita kuasai, apa yang kita suka, yang bikin kita tuh selalu bersemangat. Do what you love and love what you do. Kalau kita udah dapet yang kita paling suka, tentu kita akan mengerjakannya dengan sepenuh hati, nggak ada beban. Dan kita bisa lebih kreatif. Dalam banyak sekali sesi, kenapa banyak orang-orang yang gagal? Saya bilang karena ada 6 faktor yang tidak mereka miliki. Dan semua faktor ini berangkat dari huruf depannya huruf C. Jadi ada 7 C. 7 C's. C yang pertama, courage. Keberanian. Keberanian. Keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan kemudian nyebur, jungkir balik, berdarah-darah, jatuh, berdarah-darah, coba lagi. Yang kedua adalah curious, punya rasa penasaran. Kalau tadi saya bilang minat, penasaran cari tahu kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Apa yang bikin orang bisa begini, bisa begitu ya. Itu curious. Yang ketiga adalah konsisten. Konsisten. Nah, ini nih yang banyak orang keteteran, kedodoran, gak konsisten. Saya adalah manusia yang konsisten. Karena dengan bakat yang saya punya, bicara, dan saya penasaran lihat orang-orang yang hebat bicara. Saya baca buku, banyak banget saya baca, saya pelajari. Saya tertarik sama Steve Jobs karena kemampuan yang sangat kreatif dan seorang inventor yang sangat hebat. Bisa membuat produk-produk ABCD yang benar-benar teknologi tapi high-end produk. Saya beli bukunya. Biografi Steve Jobs, 600 halaman. Saya baca selama 3 bulan. Because I'm so curious. I really wanna know. Dan saya tahu, saya perlu konsisten. Karena itu yang akan membuat kita beda dari kebanyakan orang. Konsisten ya. Kalau nggak konsisten, ya nggak jalan. Nggak bisa jalan. Kalau cuma bakat doang, penasaran, tapi nggak konsisten, kemahiran itu nggak akan kita asah. Yang keempat adalah connection. Membangun koneksi dengan semua orang. Termasuk yang dilakukan oleh K-pop industry. Kan tadi saya bilang, kesuksesan yang dilakukan oleh K-pop industry sampai sekarang mereka hebat banget. Itu ada 5 faktor. Tapi gue nikung duluan nih. Saya mau nambahin dulu buat teman-teman, ada 6 jurus C. Yang tadi connection ya, membangun koneksi, membangun relationship dengan semua orang. Jadi kita tuh harus jadi orang yang nyenengin, yang asik, yang terbuka. Pikiran kita nggak boleh sempit, nggak maki-maki di timeline orang, nggak ngata-ngatain orang, terus nggak merasa kayak paling ngerti, paling hebat. Itu sifat-sifat negatif tuh bisa kita buang, terus kita bisa membangun koneksi sama orang. Karena semua orang akan senang berhubungan dengan orang yang nggak julid, kayak netizen, nggak nyebelin. Mana ada orang mau berdampingan atau ngobrol sama orang-orang yang nyebelin. Cuma orang-orang yang nyebelin ngumpul sama orang-orang yang nyinyir. Cuma orang-orang yang pikirannya sempit bergabung dengan orang-orang yang sempit. Itu udah pasti, itu udah hukum alam teman-teman. Jadi when we want to connected, building connection, building the bridge dengan semua orang, ya, punya positive mindset, punya growth mindset, terbuka. Jadi kita bisa membangun hubungan yang bagus, connection dengan semua orang. Yang kelima adalah communication. Kemampuan dalam berkomunikasi. Mengomunikasikan kepada setiap orang tentang diri kita, tentang siapa kita. Dan kalau ngomongin soal keahlian yang kita harus kembangkan, kita nggak usah gembar-gembor tentang kehebatan kita. Ngapain? Nggak usah. Nanti jadi tong kosong nyaring bunyinya gitu.
Jadi mendingan orang lain aja yang mengatakan kehebatan kita. Kita nggak usah. Kita stay cool aja, stay humble. Itu keren. Gitu. Dan yang terakhir, C yang terakhir adalah creativity. Kreativitas yang kita punya itu akan membuat kita tuh beda dari kebanyakan orang. Kita punya cara-cara yang berbeda. Kalau menurut saya ya, kenapa ya? Contoh peninggalan-peninggalan zaman dulu. Itu dibuat belum ada teknologi yang maju. Piramid lah, Sphinx lah di Mesir, terus Taprom lah di Kamboja, atau Candi Borobudur sekalipun yang dibangun oleh bangsa Shalendra. Itu nggak ada teknologi, nggak ada Google. Yang ada imajinasi yang mereka lihat dari alam, dari apa yang mereka rasain, apa yang mereka dengar. Jadi menurut saya selama kita masih hidup, kita pasti kreatif teman-teman. Dan 6C yang tadi saya bilang, saya ulang ya. Courage, curious, consistent, connection, communication, and creativity. Akan bikin sebuah pintu terbuka, itu pintu kesuksesan. Nah, saya akan cerita nih 5 steps yang dilakukan oleh budaya K-pop sampai mereka mendunia. Penasaran kan? Pengen tahu kan? Nanti aja. Simpen dulu, jalanin dulu yang 6C saya bilang. Nanti episode berikutnya di Erwin's Review, I will share it to you. Oke?